Gila dia, lu kayak mayat pucet banget, lucu banget. Bas, ngomong lu jangan kayak mayat gitu dong. Kayak apa dong? Putri salju. Lucu banget sih. Ya pokoknya aku mah cuman bisa berpesan aja kalau menikah itu jangan dijadiin satu permainan. Ya makanya jangan rahasia-rahasiaan ya, sama kita mah kasih tahu aja. Iya, jadi kan kita nggak timbul pertanyaan. Kecelakaan di jalan tol, kecelakaan kontainer palanya belok. Ya kalau bisa sih jangan kenapa-kenapa ya, kasihan lagi zaman begini sakit masuk rumah sakit itu. Jangan. Makanya jaga kesehatan semuanya. Kalau sehat tuh kita pasti konsen, bawa mobil, mau kerja, segala macem. Terus jangan lupa sering banyak minum air putih. Karena kalau orang manusia jarang minum air putih itu ya, itu kadar konsentrasinya menurun, alias nanti gampang begonya, pelupa. Jadi minum air putih itu harus penting banget. Sehari itu minimal tuh 2 liter. Kalau gue itu pokoknya kan banyak tuh kadang-kadang orang tuh suka malas minum air putih, padahal air putih itu penting banget untuk metabolisme tubuh. Hai, aku lagi sama Kak Indra Bekti, lagi sama Rai Kriosi. Gila dia, lu kayak mayat pucet banget, lucu banget. Bas, ngomong lu jangan kayak mayat gitu dong. Kayak apa dong? Putri salju. Lucu banget sih. Iya. Gue ke rumah sih. Oh. Oh gitu. Di bening. Oh di bening. Oh iya. Ini lo stick itu cat eye ya? Fox Eye. Fox Eye. Fox eye ya? Iya. Gimana? Fox Eye? Fox eye. Ini cuma ala makeup doang. Oh, makeup doang Makeup ini. doang. Oh, ini makeup. Oh, nggak ditarik-tarik. Oh, lucu. Bagus, pokoknya jadi ganteng. Iya. Hari Gue ini. dibego-begoin ya udah. Makeup. Jadi hari ini kita mau ngapain? Brownies jalan-jalan. Oke. Ya tuh serem-sereman ya. Iya. Brownies serem banget. Oh, Dan boleh gue minta tamunya kan. Iya, bintang tamu lah. Lo kalau mau jadi host. Oh dong. Waduh, mau jadi host lagi ternyata. Iya. Ntar ada yang di terawang-terawang apaan ya kira-kira ya? Aduh ya ampun. Jadi ini tempat horor katanya yang ada di daerah Bekasi. Itu siapa sih? Namanya Gedung Biru. Enak sama gue. Oh oke. Ada 2. Dua langsung. Iya. Gak apa-apa ya kak? Ya lo berdua lah, langsung kedengeran lagi nama lu kan? Iya, langsung lo cengar. Iya. Kok ada Holy Wing sih? Dia kan itu Punya dia. Oh, oke. Punya mbak ibu. Lo nggak tahu? Lupa ya? Lupa Tahu dia Aku bu. nggak tahu. Ini kemarin sempat tutup ya. Ya, yang tutup Buka yang lagi. cuma di Kemang Oh, doang. dia cuma doang. Yang lain-lain mah buka. Nggak masalah. Kalau buat dia tutup 1 nggak masalah. Ada karena ada 30 outlet. Tuh, 30 hotel. Wow. Ini pemiliknya pak. Oh baiklah. Siap. Kamu mah main sama boneka terus sih, jadi nggak tahu dunia. Iya. Boneka apa? Boneka santet lah. Gara-gara kemarin itu gue jadi dihujat netizen. Yang mana? Gue mati umur 40. Oh iya Oh, emang sekarang lu umurnya berapa? 34. Ya oke lo 6 tahun lagi. Ya bentar. Woi, jangan gitu dong. Kasihan dong. Jangan. Jangan dong. Iya, Jadi jangan. itu siapa yang menerawang? Gue yang menerawang tuh gara-gara Dia dia sendiri. tuh. Oh, lu gara-gara lu. Iya, tapi dia Dia nanya sendiri gue. yang menerawang. Oh, lu kapan lu nanyanya gitu? Iya, kira-kira lu lihat di terawangan lu kapan matinya gitu. Akhirnya gue ngomong Coy. 40, jadi heboh deh gue dihujat. Cepet mati lu Roy gitu. Iya kan? Sedih gue. Gara-gara lu. Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga konten ya kan. Iya, mudah-mudahan itu terawangan yang salah ya. Ya kalau Beda bener juga umur. kan nggak apa-apa. Iya. Kan kita umur nggak ada yang tahu. Gitu juga Harus- sih. Kita Iya, tuh iya, sekarang iya. udah harus siap-siap tau. Benar. Kan teman-teman artis tiba-tiba mati Metong. mendadak. Iya, benar. Iya, iya. Siap nggak siap udah harus siap sekarang. Iya benar semuanya. Coy. Indra juga kan? Iya. Kan udah siap kan? Oh, Insya Allah.
kita siap untuk memperpanjang umur ya kan, Iya, gitu maksudnya. Tau gak sih Kak Indra Bekti itu selalu punya ciri khas perut gendut gitu ya? Iya, iya. Emang. Bukan lagi. Iya, pegang-pegang. Oke, yuk kita syuting yuk. Yuk, Kita syuting. mulai, kita mulai. Sekarang mau bawa bis dong Mani. Setelah sekian lama kita mampu nyari hantu. Nyari hantunya bawa bis. Mas siapa? Sama saya keneknya. Dia harus dilap deh tadi ya. Supaya badan ini tetap higienis. Karena badanku suka dijilat. Karena aku lagi menyerahin. Yang beneran ya. Beneran. Bukan. Siapa Kak Indra mau bilang siapa? Ada di A. Kak Indra ya El. Kalau Lucita Luna itu dia bukan rahim. Apa sih dia? Dia itu sejenis Gorong-gorong. Di mana nariknya? Oh iya? Itu kan ada lobby. Tangga lobby. Nariknya gimana? Ya penarikan kayak di Pelana Jaya itu dual gitu. Nah yang narik ini nggak kuat, sakit. Jadi saya megang. Jangan beli sembarangan Jadi orang. boleh itu nggak? Ya. Bisa dapat nomor togel. Nah itu tuh yang enak tuh. Alhamdulillah tuh Mbak. Saya minta nggak dikasih. Saya dikasih ya. Soalnya saya megang ginian. Oh, foto. Dari sini. Yuk. Emang ada pemain pinball juga di Ada ntar, tempat ada yang bekas-bekasnya ada. Itu loh. Ini apa sih ini, Pak? Gedung, kantor, Kantor. kantor pabrik panas. Cuma ini belum sempat dipakai, pabrik udah bangkrut. Oh. Nggak dijual Pak, dijual perbelikan ini gedung. Alhamdulillah tuh enggak tuh. Bapak alhamdulillah mulu ya. Cuma disewa. Sewanya itu. Ya itu di parkiran. Oh. Dulu mah Kayak rame. untuk upa-upa ada upa-upa. Sering. Makanya itu tadi saya Ya. ingin emosikan, saya pegang berani. Tapi ada yang ngeliatin nggak hantunya? Ada. Nah, mumpung kita lagi break syuting nih, aku mau nanya-nanya nih sama Kak Indra Bekti. Karena Ya. Kak Indra Bekti ini, aku tuh pengen banget dari kemarin ketemu Kak Indra Bekti. Karena Kak Indra Bekti ini adalah salah satu pendukung dari acara pernikahannya Leslar. MC. Rizky Ya. dan Rizky dan Lesti. Ya. Bagaimana tanggapan kakak? Ternyata kakak dibohongin soal pernikahan itu. Ya, bahasanya sih bukan sebenarnya dibohongin ya, tapi kayak ngerasa kan gue nggak tahu apa-apa ya pada Emang saat kakak itu. bener-bener nggak tahu Nggak apa-apa? nggak tahu Sama apa-apa. sekali. Ini demi Allah nggak Di tahu situ sama kan ada sekali. Kak Indra Bekti, Ya, ada Ika Irfan Hakim, ya, ada Bapak Rara, Ruben, ada Ruben sempat juga. Iya. Heeh. Jadi mereka semua nggak tahu apa-apa. Nah, tahu juga deh tuh masing-masing sendiri pribadi-pribadi. Mungkin kalau Irfan Hakim karena dia kan di acaranya bareng kan, sering-sering bareng gitu kan. Nggak tahu dia apakah mungkin dia tahu atau enggak. Enggak, nggak aku tahu. tanya Gilang yang sering kerja bareng sama mereka ya? nggak tahu juga. Irfan nggak tahu juga berarti. Mungkin jadi nggak tahu. Nanti coba aku telepon ya. Ya, kita telepon tuh ya. Jadi kalau aku pribadi sih nggak tahu sama sekali tuh gitu. Dan aku juga nggak nanya-nanya karena kan ya udahlah, maksudnya karena yang aku tahu aja schedule mereka tuh seperti apa. Jadi yang aku lihat, yang aku dapetin jobnya, terus kegiatannya, kapan-kapannya, udah itu yang aku ikutin. Jadi aku nggak kepo-kepo. Bener nggak sih mereka tuh udah kayak apa namanya, udah akad nikah kayak atau apa gitu kan? Dan memang nggak ada rumor sama sekali, nggak ada cerita apapun. Biasanya kan ada tuh ya. Berarti mereka keep-nya tuh bagus ya? Iya, keep-nya bagus. Tapi nggak masa kakak tidak bisa membedakan sih mana orang yang sudah menikah, mana orang yang belum menikah dari dari body language-nya atau bagaimana? Ya itulah ya, kita mungkin polos apa gimana ya. Apa kita mah pikirannya lurus-lurus aja. Nah, aku pernah sempat ngevlog bareng gitu sama mereka, dan ya aku lihat memang mereka cukup dekat gitu. Maksudnya ya untuk masa pacaran gitu, maksudnya terlalu dekat ya? terlalu dekat gitu kan. Nah, aku kan ya nggak curiga lah, mungkin ya memang begitu gaya pacarannya atau gimana, nggak ngerti deh. Maksudnya mereka udah kayak maksudnya cukup mesra lah gitu kan. Nah, tapi ya itu mungkin gaya pacarannya seperti itu, dan akhirnya aku nggak sampai melihat bahwa itu sudah akad atau belum. Tapi kalau memang ternyata
udah maksudnya akad itu sah-sah nikah siri aja, ya. Kalau memang akhirnya udah nikah siri, ya sah-sah aja, aja dia cuman kita nggak pernah ada yang tahu kan. Iya, karena setahu aku kan sempat diundang juga sebetulnya gitu. Aku pun nggak pernah tahu kayak oh ternyata mereka udah nikah siri duluan. Sebetulnya kalau nikah siri duluan sebenarnya juga nggak ada masalah ya kan? Iya betul. Tapi itu hak mereka. Kan kakak juga kalau di situ kan profesional dalam bekerja kan, karena dibayar kan, jadi nggak kepo-kepo kan? Enggak, makanya juga. Tapi aku sempat yang akhirnya pada saat mengetahui itu gimana aku sempat yang WhatsApp. Ya kaget ya. Aku kaget gitu. Kakak WhatsApp siapa? Bila. Bila. Lu udah nikah, udah akad udah nikah siri, aku bilang gitu. Belum dibalas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti dia sibuk. Iya, berarti kakak nggak dianggap dong? Anggap sih, tetap ya, ada apa namanya. Aku sempet selamat ya. Kalau aku ngomong selamat pernikahannya, pas segala macam langgeng semuanya dia. Iya kak, makasih banyak gitu. Sekarang nggak dibalas? Yang mengenai masalah itu. Udah berapa lama? Semingguan kali ya. Ya sibuk habis itu kali, dan juga ya maksudnya ya sudahlah, udah tahu ini kan gitu kan, udah tersebar gitu. Bener, ya sudah lah ya. Bener. Tapi kalau aku boleh beranggapan ya, ini menurut kacamata aku ya, ini my opinion ya, terserah mau dianggap bagaimana. Cuma kalau menurut aku yang namanya akad itu hanya boleh dilaksanakan satu kali kan kak. Kan kita agama Islam, benar nggak? Benar. Enggak, maksudnya kalau memang kalau secara nikah siri ya kan ada akadnya. Ada akadnya, betul. Iya. Nikah siri kan ada akadnya, ada saksi, ada itunya juga, dan kemudian apalagi perempuan itu harus diwakili dengan ayah. Ya, dan itu juga lengkap kan semuanya pada saat nikah siri itu. Nah, pada saat yang aku lihat dari kacamata aku sih, karena mungkin secara negara belum diakui, makanya itu secara hukum negaranya belum. Jadi pada saat dia bilang bahwa memang belum nikah secara negara, mungkin pada saat ditanya sama KUA waktu itu kan sempat ada tulisannya tuh kan, KUA menanyakan ini masih perjaka atau apa udah nikah atau apa gitu kan. Memang kalau secara nikah memang secara agama, secara belum ada buku nikah kan. Iya. Ya dia bilangnya seperti itu gitu. Nah pada saat kemudian dia akad lagi, mungkin itu akad yang diakui negara, mungkin gitu. Iya kan? Tapi kalau di dalam agama Islam enggak kan? Karena gitu pernikahan ya? yang sah itu adalah pernikahan ya nikah siri itu sudah, pernikahan betul. yang sah, tapi tidak ada surat-suratnya. Betul. Nah, kalau mau dapat surat-surat ya, karena aku pernah nikah siri juga. Jadi kalau aku mau dapat surat-suratnya, aku tinggal ngajuin aja ke pengadilan agama, baru aku perayaan. Jadi tidak ada lagi akad akad lagi nggak ada. Kecuali aku bercerai, aku mau rujak. Rajuk jadinya. Baru kita akad lagi. Gitu kalau di Islam ya. Gitu ya. Jadi mungkin apakah yang di TV-TV karena waktu akad nikah di TV itu khusyuk banget kak. Jadi aku malah mikirnya kayak, oh iya bener nih akad. Pertama kali iya, gitu ini pertama kali. Iya, aku juga begitu mikirnya gitu. Ternyata setelah dia akad udah nikah siri itu, nah apakah jadi banyak polemik kan? Jadi polemik kan karena pertama, apakah boleh tuh maksudnya akad 2 kali atau yang akad yang ini memang secara agama karena belum ada surat-surat, yang ini yang di TV itu terlihat terpampang jelas adalah akad yang memang secara negara gitu. Jadi dia sah secara negara, dikasih buku nikah gitu. Itu nggak tuh? Tunggu. Islam aku nggak terlalu ini banget sih, cuman aku tahu aja gitu. Iya bahwa memang mungkin kalau akadnya mungkin kan nggak bisa 2 kali ya kalau secara agama kan, karena kan orang tua masing-masing hadir masalahnya dan menyaksikan. Mungkin kalau nikah sirihnya tidak ada yang mewakili dari pihak keluarga bisa 2 kali gitu mungkin maksudnya. Ya, tapi menurut aku sih kayaknya namanya akad ya sekali sih. Kecuali aku diceraikan, terus kita mau rujuk, baru kita ada akad lagi. Gitu ya. Tapi akad doang, kalau mau ngerayain kan itu urusan ekonomi masing-masing. Itu dia. Makanya sekarang ini kembali lagi deh kepada netizen ya kan. Maksudnya ya kita doain aja lah, moga mereka. Ya tapi kan biasanya netizen pada pinter ya kan. Pasti kan mereka nanti akan menghitung kelahiran segala macam. Pasti ada yang ngitung. Ya. Dan kalau sebenarnya kalau misalnya setelah dari akad, nikah siri yang pertama dia. Nikah siri kan Januari. Nikah siri yang Januari. Januari apa sih? Pokoknya awal tahun lah. Ya pokoknya awal tahun. Terus akhirnya kalau ternyata ada kehamilan berarti pas. Ya. Jadi tapi kan tergantung nanti lahirannya dihitung lagi. Biasa kan netizen kan pada jahil kan. Tetap dihitung lagi. Mundur. Bener nggak nikahnya
bulan ini, lahirnya bulan ini. Nanti kan dia kan di match-matchin Kak. Cocok logi ya. Cocok loh. Ya pokoknya aku mah cuman bisa berpesan aja kalau menikah itu jangan dijadikan satu permainan lah, ya kan? Iya, maksudnya kalau memang ternyata mereka punya cerita lagi terus kemudian ini dijadikan komoditi, Iya, komoditas untuk ditonton supaya jadi orang ramai. banyak nonton ya kan, orang nunggu ternyata Secret of Leslar gitu kan. Iya. Ya sah-sah saja mereka boleh melakukan hal tersebut, cuman akhirnya jadinya ya timbul polemik sih. Benar. Gitu. Tapi soalnya karena Kak, mereka itu mengundang banyak orang juga gitu. Jadi semua orang merasa kayak kok gitu ya, kok gitu ya. Ini tidak bermaksud untuk bagaimana, kita hanya membahas kok bisa seorang selebriti melakukan akad nikah 2 kali, yang satu sembunyi-sembunyi, yang satu ditonton sama masyarakat Indonesia gitu. Entah apakah ini memang sudah direncanakan mungkin dari awal untuk supaya mungkin jadi suatu cerita lagi. Ya kan? Ya karena kan abis itu kan dibikin cerita kan. Iya, memang. Yang memang. apa yang Akhirnya. pertama kali ternyata akad nikahnya disebar. Itu kan akhirnya ada di Secret of Leslar itu kan. Betul. Secret of Leslar itu terus kemudian jadi Leslar Entertainment kan. Waktu itu di launching pas di Rans Entertainment gitu, si Leslar Entertainment itu yang aku lihat ya. Jadi dia launchingnya di situ, terus kemudian dibukalah cerita mengenai akad nikah sirihnya itu. Jadi akhirnya banyak orang yang subscribe kan gitu, karena ini YouTube baru ya kan. Pinter juga sih secara ini secara bisnis marketing bagus. Iya gitu sih kalau menurut gue gitu. Jadi tapi ya aku riskan, kalau aku sih agak takut kalau untuk yang untuk begitu, itu ya, gitu. benar maksudnya makan orang punya pilihan, pilihlah yang terbaik jalannya. Bener. Ya kan. Tapi kalau aku boleh bicara, aku pun sepertinya waktu itu sempat agak curiga gitu kan sama aku kan sempat suka komunikasi kan sama beberapa artis-artis yang ada di program tersebut kan. Karena itu kok Lesti sama Bella kok deket banget sih sampai nempel-nempel gitu. Maksud aku kan apalagi kan Lesti pakai hijab gitu kan. Kalau nempel begitu kan kayaknya agak kurang elok gitu kan. Oh ternyata sudah nikah siri. Kalau nikah siri mah sah-sah aja. pegang-pegang Soalnya mereka sampai satu ruangan gitu-gitu kan. betul. Kalau itu aku tahu sendiri gitu. Jadi aku pikir kayak kok Lesti gitu sih. Tapi semua orang nggak ada yang tahu. Ya, betul. Tapi akhirnya pikiran kita tuh berbalik kayak ternyata mereka udah nikah siri, Iya, makanya sah. mereka bisa satu ruangan, bisa nempel-nempel gitu. Jadi Ya makanya jangan rahasia-rahasiaan ya, sama kita mah kasih tahu aja. Iya, jadi kan kita nggak timbul pertanyaan. Nah banyak akhirnya dia entertainment teman-teman segala macam gitu nanya lu ngerasa ke Bakti kan? Jadi lu ngerasa dibohongin gak sih gini ya udahlah sih, maksudnya bukannya Kakak kan juga dibayar profesional, iya bekerja. gitu, bekerja kita di situ kan, maksudnya ngapain kita kepo-kepo ya kan, dan ngapain kita terus merasa bahwa dibohongin gitu ya. Kalau itu cara dia seperti itu ya itu kan mungkin haknya dia juga untuk membuat cerita ya. Betul. Dalam hidupnya, sejarah dalam hidupnya. Mereka akan yang buat gitu. Bener, iya pokoknya begitu ya fansnya Lesti sama Bilar, jangan marah sama kita cuma mau bahas aja karena fansnya barbar Kak. Oh yes. Tapi aku sama Rizky sama Lesti sama Rizky aku teman baik. Aku bahkan diundang. Kadang-kadang aku suka DM-an kayak gitu. Baik banget kok mereka. Baik. Tinggal doain ya buat mereka biar lancar, terus kemudian lahirannya juga lancar. Terus udah deh, nggak usah, kalau memang udah mereka bahagia kita nggak usah usik-usik lagi ya kan. Benar. Itu yang paling penting. Kita emang doain Kakak mau mereka musik bahagia. ya? Waduh, kasihan kalau diusik-usik ya kan, hidup orang ngapain. Nanti Kakak kalau aku nikah Kakak MC ya? Ya, bener ya. Aku sih rencana nikah 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi? Kakak masih hidup kan? Alhamdulillah, insya Allah. Makanya harus sehat ya. Ya, kamu juga masih hidup ya tanggal itu. Harus dong, kan kita mau kolaborasi. Bener betul, kan? Abis aku bikin film, insya Allah nanti kita bikin akademi ya, sekolah. Iya, kita harus memajukan anak-anak milenial. Kita harus punya tempat di mana anak-anak itu bisa meluangkan kreativitasnya. Dia bisa bikin apa, kita bantuin gitu. Mereka membuktikan talenta mereka ya kan, untuk bisa sekolah. Karena insya Allah nanti aku sama Niki bakal bikin akademi yang namanya untuk public speaking, acting, modeling, hosting, iya, presenting, ya kan, betul. Ya, karena harus ada wadahnya. Ada wadahnya. Iya, karena acting itu cuma bukan sekedar acting, harus ada penjiwaan dan itu harus ada gurunya. Kayak Indra Bekti, kalau mau jadi MC, kayak Indra Bekti. Mau jadi aktris, Nikita Mirzani, dan juga tentunya jadi nanti diproduserin ya.
bikin film ya. Ya aku nih udah produser. Makanya jadi produser juga, eksekutif produser. Nanti kan filmnya Nikita berapa tahun lagi tuh? Setahun lagi, Setahun tahun lagi. depan. Tahun depan. Juni, Juli, Agustus tayang. Agustus tayang. Kita nantikan produksinya Nikita Mirzani. Pasti kakak nangis deh. Iya. Yakin aku. Wah, Ntar kakak premier datang ya. pasti. Harus. Pokoknya support. Benar. Untuk Satu lagi Niki. pertanyaan aku. Apa arti Kadila buat Kak Inbek? Oh, aduh, buat Dila sih udah luar biasa ya, everything to me dia tuh orang yang apa ya? Ini menangis nih jadinya. Dia soalnya orang yang bisa menerima aku dengan apa sekarang seperti apa aku ini gitu, dan dia mau mengorbankan segalanya buat aku. Dia mau menyayangi aku, menyayangi anak-anak, keluarga semuanya. Dia dengan begitu tanpa kenal lelah, dia ngurusin semuanya dari rumah, suami, anak-anak, sekolahnya. Wah, pokoknya udah kalau nggak ada dia, aku kayaknya mendingan mati aja deh gitu. Karena dia sebegitu luar biasanya hidupnya itu, emang orangnya cukup cukup keras sih gitu. Dari orang itu punya sifat yang malah ngebuat aku jadi lebih bener gitu dibanding dulu sebelum gitu. Kayaknya hidupnya berantakan ya gitu, dari segi duit terus kemudian segi barang-barang gitu ya, boros dan semuanya. Ada dia semua jadi rapi. Berarti Kak Indra termasuk beruntung udah dapetin Kadila. Banget beruntung banget, pokoknya bersyukur banget dapat dia. Emang ya kayak waktu pertama kali ketemu sama dia di airport Malaysia itu, kayak Allah kasih ini jodoh kamu gitu. Ya udah, tanpa disangka, tanpa dinyana, akhirnya dia jadi jodoh aku gitu. Jadi kita udah hampir mau 11 tahun ini. Iya benar. Udah segala macam goncangan rumah tangga udah Kak Indra hadapin ya. Betul sekali. Gimana caranya supaya membuat rumah tangga itu langgeng? Karena aku nggak pernah langgeng. Coba kasih aku aja. Jadi aku sih ya intinya ngalah. Jadi kalau pada saat udah lagi pada tinggi nih, ya kita ngalah dulu deh. Ngalah dulu supaya nggak ada keributan yang besar. Akhirnya timbul, kalau udah emosi kan, ngomong mulut kan nih pasti nggak ada otak pedes banget omongan gitu. Jadi biarin kalau misalkan omongan dia udah nggak bener dari maksudnya kayak mungkin nyakitin atau apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kitanya ngalah dulu, dan kemudian nanti baru kita selesaikan pada saat kepala dingin gitu. Itu satu. Terus kemudian ya saling menerima ya satu sama lain. Yang paling bener adalah kita menerima kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing. Walaupun mungkin klise ya gitu ya, alah itu sih pasti udah gua jalanin gitu kan. Cuman ya memang itu, apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa kurang aja dari pasangan kita gitu, ya nggak akan pernah bisa kita dapetin gitu ya. Karena orang juga nggak akan bisa sempurna semuanya. Jadi pasti ada kekurangannya dan harus kita terima. Terus udah gitu komunikasi, kita kasih tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Terus kemudian apapun itu mungkin, apalagi semua sekarang udah berdua, jadi satu untuk berdua gitu. Jadi itu sih yang paling penting, dan kita nggak bisa menyamakan dua kepala, pasti berbeda kan. Pasangan itu, dua kepala itu berbeda, sehingga nggak bisa lo tuh harus kayak gue tuh kayak harus kayak lo gitu, nggak bisa. Karena itu dua orang yang berbeda, pasti satu sama lain punya membawa budayaannya masing-masing, culture-nya masing-masing kan. Kadang-kadang jadi culture shock kan pada saat kita baru menikah itu gitu, melihat kebiasaan pasangan kita yang kita nggak pernah tahu, dan kadang-kadang kita nggak bisa terima. Nah, tapi inilah seninya dalam menikah, untuk kita saling bisa berkomunikasi yang baik, menyelesaikan masalah, punya solusi. Yang masalah besar dikecilin, yang kecil diilangi. Nah, gitu. Terima kasih Kak Indra wejangannya. Sehat terus Kak Indra. Terima kasih sama banyak. Kamu juga, kamu luar biasa Niki. Pokoknya, kalau lo mau jadi terharu bawahnya. Pokoknya terima kasih banyak. Thank you so much for everything.
supportnya buat aku. Pasti dong. khususnya. Kak Indra kan kakak aku, walaupun kita jarang komunikasi Bener, dan jarang bener. bertemu, Iya. tapi kan pertemanan itu bukan harus sering ketemu. Yes, Tapi exactly. dari hati. hati. Bener banget Itu sih. namanya best friend forever. Forever. Siapa? Calixto. Kalisto. Kita lagi break dulu, pada sholat turunnya. Kebetulan sholatnya di dekat restoran makan, jadi gue sekalian makan. Bebek. Ini jauh nggak sih lokasinya dari sini? Ini tinggal satu semen lagi udah kan? Sini dua. Ini kok bentar. Di sini lebih ke lucu-lucu aja nih. Karena ada bau-bau apa ini? Bau harum gak taunya bebek. Dan pas banget makan dulu ya gitu. Wah, makan lagi? Kalau sambal bisa. Udah makan. Ntar ada nakut-nakutin. Nanti jangan gini dong, ini. Ini jalannya lewat luar. Emang parkirnya di sini? Parkir mobil. Nanti kalian jalan kaki. Enggak, emang parkirnya cuma bisa di sini. Ini siapa? Tong apa dibeli? Coba buka ya. Ini lagi namanya